Assalamualaikum, pernah nggak Anda kepikiran, kenapa ya angka 7 itu kayaknya ada di mana-mana? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah misteri yang menarik banget. Pengulangan angka 7 di alam semesta, dalam ritual ibadah kita, dan juga di dalam Al-Quran. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia di balik angka 7 ini? Cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam yang menghubungkan ciptaan dengan Sang Pencipta? Yuk kita coba telusuri petunjuk-petunjuknya bareng-bareng. Ini bukan sekedar angka biasa loh. Dari sumber yang kita kaji, angka 7 ini digambarkan sebagai angka yang suci, sebuah angka ilahi. Kenapa? Karena kemunculannya yang terus-menerus ini seolah menunjukkan sebuah pola, sebuah sistem yang memang sengaja dirancang. Coba deh kita lihat beberapa contoh ini. Dari siklus waktu kita, 7 hari seminggu, warna pelangi yang kita lihat, sampai ritual ibadah yang paling sakral seperti tawaf, dan bahkan penyebutan langit dalam Al-Quran. Angka 7 selalu ada di sana, seakan menjadi benang merah yang menghubungkan semuanya. Oke, sekarang kita mulai penelusuran kita dari skala yang paling besar dulu ya, yaitu alam semesta. Kita akan lihat gimana angka 7 ini ternyata ikut terjahit dalam struktur dasar alam semesta itu sendiri. Ini adalah fondasi dari semua yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari unit terkecil, paling fundamental, atom. Ternyata, semua atom yang menyusun alam semesta ini, dari udara yang kita hirup sampai bintang di angkasa, itu terdiri dari 7 lapisan atau tingkatan energi elektron. Jadi pola angka 7 ini udah tertanam di fondasi materi itu sendiri. Ini petunjuk pertama yang ngajak kita buat berpikir. Oke, dari materi kita pindah ke cahaya. Fenomena yang bikin kita bisa melihat dunia ini ternyata juga terikat dengan angka 7. Cahaya putih, kalau kita urai, pecah jadi, ya 7 warna spektrum. Mejiku hibiniu. Dari fondasi materi sampai ke energi, polanya sama terus. Menarik kan? Gak cuma materi dan energi loh, waktu, ritme hidup kita sehari-hari juga diatur sama sistem ini. Konsep seminggu ada 7 hari, itu udah jadi standar universal di hampir semua peradaban manusia. Ini adalah detak jantung kehidupan kita, sebuah pola yang terus berulang tanpa henti. Nah, dari alam semesta yang super luas tadi, sekarang mari kita geser ke sesuatu yang lebih personal dan mendalam. Ibadah. Di sini kita bakal lihat gimana angka 7 menjadi pilar dalam ritual-ritual yang paling suci bagi kita. Coba perhatikan ibadah haji, puncaknya ibadah seorang muslim. Angka 7 ada di pusatnya. Tawaf mengelilingi Ka'bah dilakukan 7 kali. Sa'i lari-lari kecil antara Bukit Syofa dan Marwah 7 kali juga. Bahkan, saat melempar jumrah sebagai simbol perlawanan terhadap godaan, kita melempar 7 kerikil. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah pola yang sangat konsisten dalam ketaatan. Oke, sekarang kita sampai di petunjuk terakhir dan bisa dibilang yang paling penting yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau pola yang sama ada di alam, ada di ibadah, pertanyaan besarnya, apakah pola itu juga ada dalam wahyu? Dan jawabannya tentu saja ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menyebutkan tentang 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau yang kita kenal sebagai As-Sab'ul Mathani. Para ulama sepakat ini merujuk pada surah Al-Fatihah, surah pembuka yang jadi jantungnya sholat kita setiap hari. Dan kalau kita lihat lebih dekat, ini makin luar biasa. Surah Al-Fatihah, seperti yang kita tahu, terdiri dari 7 ayat. Tapi yang lebih menakjubkan lagi, ternyata ada 7 huruf dari alfabet Arab yang nggak ada sama sekali dalam surah ini. Jadi struktur surah yang paling penting ini secara matematis terikat erat dengan angka 7. Ini bikin kita mikir ya. Dengan semua bukti ini muncul satu pertanyaan kunci. Dari semua angka yang ada, kira-kira angka berapa sih yang Allah pilih untuk disebutkan pertama kali dalam firman-Nya di Al-Quran? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ya, jawabannya adalah 7. Angka pertama yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran adalah 7. Bukan 1, bukan 2, bukan 10, tapi justru angka yang sama, yang polanya kita lihat di mana-mana, dari alam semesta sampai ke ritual ibadah. Ini dia buktinya, langsung dari surah Al-Baqarah ayat 29. Penyebutan angka untuk pertama kalinya dalam Al-Quran adalah tentang penciptaan 7 lapis langit. Ini adalah hubungan yang sangat jelas dan langsung antara angka ilahi ini dengan tindakan penciptaan itu sendiri. Oke, jadi apa artinya semua ini?
Setelah melihat semua kepingan puzzle tadi, sekarang saatnya kita satukan untuk melihat gambaran besarnya. Inilah inti dari pembahasan kita, di mana semua bukti ini mengerucut pada satu kesimpulan yang luar biasa. Kita sudah lihat ada 3 sistem yang sepertinya berjalan sendiri-sendiri, tapi ternyata paralel. Ada sistem kosmik di alam ciptaan, ada sistem ritual dalam ibadah, dan ada sistem Al-Quran dalam wahyu. Dan di jantung ketiganya, kita menemukan tanda tangan yang sama persis, angka 7. Nah, inilah kesimpulan utamanya yang sangat kuat. Kehadiran pola yang sama dan terus berulang di alam semesta, dalam cara kita beribadah, dan dalam kitab suci kita, itu bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti yang menunjuk pada satu sumber yang sama, satu perancang agung. Ini seolah mengatakan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan yang sama, yang juga menurunkan Al-Quran. Pada akhirnya, pembahasan ini bukan hanya soal angka. Ini lebih dari itu. Ini adalah sebuah undangan. Angka 7 ini hanyalah salah satu dari ribuan tanda yang tersebar di alam semesta dan dalam hidup kita. Tanda-tanda ini ada untuk memancing rasa penasaran, memperkuat iman, dan mengajak kita merenung. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk benar-benar melihat dan merenungi tanda-tanda itu?